أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد. Nah, bulan dalamnya bulan Lailatul Qadar. Bulan bersedekah. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memberi makan orang yang berpuasa, termasuk sedekah kita. Termasuk sedekah kita. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang dimana seorang hamba dia membebaskan dirinya dari berbagai dosa. Dari berbagai dosa, dia harus pelihara dirinya dari berbagai dosa. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan di mana seorang hamba mukmin itu dia berlaku dermawan terhadap fuqaraul muslimin, fuqaraul mukminin. Dia melakukan kedermawanan kepada orang-orang fakir dari mereka. Di bulan tersebut mereka banyak berbagi dan orang-orang fuqara dan masakin. Itulah bulan Ramadan. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya terdapat keutamaan orang-orang yang bersedekah dan juga orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan satu yang lebih berharga dan lebih penting dari itu semua, yaitu bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu apa? Pintu surga. Semua pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrun tuftahu fihi abwabul jannah. Abwabul jannah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan semua pintu-pintu surga di dalamnya. Kemudian wa ghullikat abwabun nar. Jadi semua pintu neraka akan ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya setiap kebaikan-kebaikan dilakukan oleh seorang hamba itu akan berlipat ganda, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Allah akan melipat gandakan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan padanya. Nah, jadi jangan kita mau sepele sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita terbiasa untuk melakukan kebaikan di luar Ramadan, maka pasti akan terbiasa melakukan hal yang baik pula di bulan Ramadan. Dan ingat, di bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang dimana Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Kemudian ini sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan bulan Ramadan juga adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahkan doa-doa para hambanya. Jadi jangan malas berdoa kita di bulan Ramadan. Banyak doa-doa yang mustajab, khususnya orang yang berpuasa itu, doanya, setiap doa yang ia utarakan kepada Allah Azza wa Jalla maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang berpuasa ini doa yang mustajab. Maka antum terlebih dahulu antum khususkan doa untuk diri antum, minta kepada Allah Azza wa Jalla diberikan kemudahan dalam segala urusan yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran antum. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kemudahan dalam pelajari kitab ini, dalam pelajari ilmu ini dan ilmu itu. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan untuk kedua orang tua dan lain sebagainya. Jadi doa orang yang berpuasa itu adalah sekalian doa yang mustajab. Maka gunakanlah 10 dan 15 menit, 10 atau 15 menit berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebelum berbuka puasa. Minta kepada Allah. Jadi isi waktu itu dengan berdoa, jangan isi waktu itu dengan apa? Dengan antum keluyuran di luar sana. Belanja pembukaan. Padahal itu adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Sekarang karena kita tradisinya di waktu itu malah justru kita ditipu dengan apa? Banyak mencari berbagai macam menu makanan. Padahal di situlah waktu kita harusnya berbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat para hambanya. Mengangkat derajat para hambanya. Karena di bulan Ramadan para hamba itu banyak melakukan aktivitas ibadah. Semua yang dia niatkan untuk
dari kebiasaan menjadi ibadah, maka akan terlihat, maka akan Allah SWT memberikan pahalanya bila dia niatkan untuk ibadah. Misal dia tidur di siang hari Ramadan, bukan berarti tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah lah. Tapi ketika dia berniat bahwa tidurnya itu akan membuat dirinya di malam hari kuat dalam melaksanakan ibadah, semangat dalam melakukan ibadah, maka tidur yang dia niatnya tadi akan menjadi nilai ibadah, dan tentu dia pasti akan mendapatkan pahalanya. Kemudian wa taghfiru fihi sayyi'at, dan juga bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa para hambanya. Subhanallahil azim. Ini luar biasa keutamaan daripada bulan Ramadan. Dan sekarang ini anda sekalian, kita berada di bulan Ramadan, di hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Nah, sekarang sudah berlalu dari kita, dari Ramadan itu adalah berapa? Dua hari. Dan bila nanti sudah masuk kita berbuka puasa, maka telah berlalu pula dari Ramadan yang sudah kita nantikan dalam satu tahun ini tiga hari. Maka pertanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah berapakah amal saleh yang kita lakukan di hari yang telah berlewat ini? Sudah berapa juz yang kita bacakan dalam seharian? Padahal kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan kebiasaan para salaf rahimahumullah ta'ala alaihim ajma'in, ketika masuknya bulan Ramadan, maka semua aktivitas mereka yang sebelumnya di luar bulan Ramadan mereka hentikan dan mereka fokuskan kepada Al-Quran di saat Ramadan sudah masuk. Sehingga ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran sampai 10 kali, sampai 5 kali dan seterusnya. Maka dengan itu anda sekalian rahmati Allah Azza wa Jal, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Dan dia adalah bulan puasa, bulan di mana seorang dia menghidupkan malamnya dengan ibadah salat, salat sunat tarawih, tahajud dan lain sebagainya. Karena semuanya itu memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis Nabi SAW yang masyhur, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan karena iman, atas dasar iman dan juga serta mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallahil azim. Kemudian sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, bulan Al-Quran adalah bulannya tilawah. Kita harus membaca Al-Quran, dan juga bulan yang penuh ampunan di dalamnya. Nah, sehingga iringilah setiap keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di luar bulan Ramadan yang telah lewat. Nah, jadi anda sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, dan juga bulan Ramadan akan ditinggikan derajatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala dikala bulan Ramadan masuk, Allah Subhanahu wa taala dermawan kepada para hambanya. Nah, seperti apa kedermawanan Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya? Allah memberikan ampunan untuk para hambanya, melipat gandakan pahala untuk hambanya setiap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, meninggikan derajat para hambanya, membuka pintu surga semuanya untuk para hambanya, menutup pintu neraka semuanya untuk para hambanya. Ini salah satu di antara bentuk kedermawanan Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu, Allah Jalla wa Ala adalah zat yang maha penuh dengan kedermawanan, dengan berbagai kemuliaan dan kasih sayang yang Allah berikan kepada para hambanya. Nah, untuk siapa? Untuk para hambanya yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada para walinya yang selalu memberikan
apa yang ia punya di bulan Ramadan, dia mengeluarkan daripada apa yang ia punya dari hartanya dan lain sebagainya, di bulan Ramadan. Allah memuliakan mereka. Dan juga bulan Ramadan adalah di mana seseorang dia melakukan puasa Ramadan dalamnya, dan ini termasuk di antara rukun Islam. Nah, sehingga tatkala masuknya bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW itu melakukan puasa di bulan Ramadan, dan juga memerintahkan umat manusia, para sahabatnya, untuk berpuasa di bulan tersebut. Dan juga Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka bahawa barang siapa yang berpuasa karena iman serta mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, Nabi SAW mengabarkan kepada kaum muslimin di kala itu, siapapun di antara mereka yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan juga siapapun yang menghidupkan Ramadan karena iman serta mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, dan juga di bulan Ramadan itu, anda sekalian, di antara keutamaannya, ternyata di bulan Ramadan itu adalah terdapat satu malam, di mana malam tersebut adalah lebih baik dari berapa? Dari 1000 bulan. Subhanallahil azim. Nah, artinya apa? Dengan kita ibadah di dalamnya itu lebih baik daripada kita beribadah di 1000 bulan tersebut. Subhanallahil azim. Maka kita harus bersungguh-sungguh ketika sudah masuk asrul awakhir min Ramadan. Ketika sudah masuk asrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, bersungguh-sungguhlah. Sebagaimana Nabi SAW semakin beliau mengencangkan tali ikatan perutnya di ketika sudah masuk 10 akhir Ramadan. Nah, jadi di akhir Ramadan tersebut, atau di bulan Ramadan tersebut, terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man haruma khairuha faqad haruma. Barang siapa yang tertinggal dari kebaikan di malam tersebut, melakukan kebaikan, kebajikan, ibadah di malam tersebut, maka ia pula akan tertinggal dari malam tersebut. Nah, artinya kalau kita melakukan sesuatu dari kebaikan di malam tersebut, maka tentu otomatis kita juga akan tertinggal dari malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Karena ada sekalian berada Allah Azza wa Jalla, tidak semua orang yang berada di malam Lailatul Qadar ini, mereka tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan mereka Allah ishaq badannya, tidak melakukan siapapun dari ibadah. Dan orang seperti inilah yang bermimpi, yang qiyamah. Ketika mereka berada di Ramadan tapi tidak melakukan apapun satu dari ibadah di malam. Jadi apa? Dikatakan semua mendapatkan Ramadan, tapi keadaan setiap mukmin di malam tersebut itu berbeda-beda. Ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Ada yang gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ada yang gunakan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka sekalian dirahmati Allah Subhanahu, ketika nanti sudah masuk 10 hari terakhir tersebut, maka bersungguh-sungguhlah. Tadi kebanyakan kita muslimin terbiasa ketika justru di 10 terakhir itu, mana kita manfaatkan untuk Allah, untuk shopping, untuk jalan dan lain sebagainya. Nah, ini kebiasaan yang seharusnya itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Nah, jadi ketika masuknya 10 akhir Ramadan itu, anak sekalian, kita itu harus bersungguh-sungguh, bukan dengan kita mengikuti bagaimana kebiasaan orang-orang terdahulu kita. Ketika masuk bulan Ramadan ada yang shopping, ada yang lain sebagainya, menggunakan waktu-waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal anak sekalian, bila kita beribadah saja di malam itu, malam Lailatul Qadar itu, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, memang semua kita pasti akan mendapatkan malam tersebut.
tapi masing-masing kita pasti akan berbeda keadaannya. Mungkin ada di antara kita yang di malam itu dia beribadah, ada di antara kita yang malam itu dia tidak beribadah. Nah, jadi oleh karenanya anak sekalian, ketika nanti sudah masuk 10 akhir Ramadan ini, maka bersungguh-sungguhlah. Jangan kebaliknya, jangan sebaliknya, bahwa ketika masuk 10 akhir Ramadan malah justru semangat kita dalam beribadah itu semakin berkurang. Justru orang-orang itu ketika sebelum Ramadan saja dia berharap kepada Allah supaya ia mendapatkan Ramadan, maka ketika Ramadan itu mau berakhir atau sudah beranjak dari dirinya, maka ia pun harus bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan tersebut. Nah,